Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhi burhanuhu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil aqd wa tanfarij bihil quraba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'a. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah para nabi dan rasul diutus kepada umat mereka saja, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Begitulah disebutkan kaum Nabi Nuh yang Allah utus di dalamnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Thamud. Kemudian kaum penyimpang, yaitu kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kemudian disebutkan ada Ashabul Aikah, penyembah pohon di zaman Nabi Syuaib alaihi salam. Kemudian selanjutnya ada Ashabur Ras, penduduk dekat sumur, penyembah pohon. Ada kaum Tubba, kaum Raja Tubba dari Himyar di Yaman. Ada Ashabu Madian, kaum Nabi Syuaib. Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, dan juga ala Fir'aun, kaum Nabi Musa, dan juga Ninawa, kaumnya Nabi Yunus, dan terakhir adalah kaum Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Disebutkan nama kaum-kaum tadi di dalam Al-Quran, tepatnya di ayat Qaf ayat 12 hingga 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rasi wa Thamud wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Para kaum nabi itu mereka diutus kepada mereka para nabi, messenger of God, untuk mengingatkan mereka daripada kewajiban mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mutolaah tafsir pertemuan kita pada pagi hari di bulan Ramadan ini, mari kita simak mutolaah kembali tafsir surat Hud ayat 63 insyaallah sampai ayat 73. Di sini menyebutkan tentang dua kisah. Yang pertama adalah kisah kaum Thamud, yang mana Nabi Saleh diutus ke dalamnya. Mula-mula mereka kaum Thamud diajak mikir oleh Nabi Saleh alaihi salam, di mana Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, kaum Thamud, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Maka hai kaumku, kata Nabi Saleh, ara'aitum, coba kasih tahu kepadaku apa sih pendapat kalian, in kuntu ala bayyinatin, seandainya aku ini mendapat kejelasan daripada Allah Subhanahu wa taala, min rabbi, daripada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, wa atani minhu rahmah, dan aku diutus menjadi seorang nabi dan rasul, fa yang suruni minallahi asaitu. Kira-kira siapalah yang bakal nolong aku Nabi Saleh ini seandainya aku melanggar perintah Allah, seandainya aku mengikuti keinginan kalian hai kaum Thamud untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang bisa nolong Saleh ini? Fama tazidunani ghaira taksir, maka niscaya tidak ada yang bisa menambah kepadaku dengan mengikuti hawa nafsu kalian kecuali hanya kerugian saja.
Maka hadirin hadirat rahimakumullah, begitulah seorang nabi diberikan mukjizat, sesuatu yang melemahkan lawannya, melemahkan pihak musuhnya. Mukjizat adalah keajaiban luar biasa di luar nalar yang diberikan kepada seorang nabi dan rasul oleh Allah setelah ia menjadi seorang nabi dan rasul. Jika belum menjadi nabi dan rasul, maka namanya adalah irhasat. Kemudian para wali mendapatkan karamah, orang-orang soleh mendapatkan ma'unah, orang-orang fasik yang bermaksiat mendapat keajaiban bagi mereka disebut sebagai ihana, kehinaan. Dan orang-orang yang betul-betul sesat dan menyesatkan, jika mereka melakukan keajaiban maka dinamakan dengan istidraj. Begitu juga Nabi Soleh yang mempunyai mukjizat, yaitu onta yang keluar dari batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah." Wahai kaumku, ini adalah ontanya Allah yang Allah titipkan kepada kalian sebagai sebuah tanda keajaiban mukjizat. Fadharuha, maka biarkan onta tadi. Jadi mereka menantang, Saleh, kalau engkau betul nabi dan rasul, keluarkan dari batu yang besar ini seekor onta. Nabi Soleh berdoa kepada Allah, tiba saja batu tadi membelah dan mengeluarkan onta yang hidup. Maka Nabi Soleh mengatakan, jaga onta ini, biarkan onta ini ta'kul fi ardillah, makan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, wala tamassuha, jangan kalian ganggu, bisuin dengan sebuah kejahatan, fayakhudzakum adzabun qarib. Kalau engkau nekat membunuh dan menyembelih onta tadi, maka sesungguhnya ketahuilah azab Allah itu sudah dekat. Nah, di dalam ayat Al-Quran ada banyak sekali ayat tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi sains. Onta yang keluar dari batu adalah sesuatu yang tidak terbayang. Bagaimana ada onta yang lahir tanpa induk ayahnya, onta betinanya dan onta jantannya keluar dari batu. Ini adalah sesuatu di luar nalar. Nah, ayat-ayat mengenai mukjizat Nabi Musa mengeluarkan onta dari batu atas izin Allah termasuk ayat iptek yang belum terbukti sainsnya. Ketahuilah beberapa puluh ayat di dalam Al-Quran adalah ayat tentang iptek. 70% dari ayat-ayat tadi sudah terbukti. Dan tidak ada satupun dari 70% itu yang terbukti akan kesalahannya. Jadi 70% sudah kebukti, 30% belum kebukti. Nah, 70% yang kebukti diantaranya adalah mengenai pertemuan dua laut. Kemudian Fir'aun yang tenggelam di laut. Bumi bulat dengan rotasi dan revolusi buminya. Pohon yang bertasbih, ini yang telah terbukti. Kemudian bulan terbelah, kapal selam, ikan bekal Nabi Musa dalam surat Kahfi yang jalan kembali ke laut. Di dalam laut tidak ada cahaya. Kemudian inspirasi pesawat dari burung, besi yang kuat, angin yang membantu penyerbukan tanaman, oksigen di langit atas itu sedikit. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran 3 kegelapan yang dialami bayi di dalam kandungan. Kemudian edaran siklus bulan seperti tandan kurma atau tangkai kurma. Kemudian disebutkan ubun-ubun depan di bagian depan otak kepala manusia adalah yang mengendalikan gerakan manusia itu sendiri. Allah menyusun sidik jari yang berbeda setiap orang. Matahari dan bulan pada orbit edarannya. Kemudian semua benda langit punya jalan edarannya sendiri. Alam semesta terus meluas dan mengembang. Atmosfer langit yang sangat penting bagi kehidupan. Kemudian proses pembentukan hujan. Kemudian madu obat penyembuh. Dari air segalanya hidup. Gunung sebagai pasak, akar dasar dan pondasi yang kuat. Manusia dapat terbang, langit bumi itu satu kemudian terpisah. Tanah yang mengeluarkan tumbuhan, kapal yang mengapung di atas air laut, dan semua itu adalah beberapa contoh ayat iptek dari 70% yang terbukti semuanya adalah benar. Jika ada satu kitab yang dianggap suci, 70%-nya sudah terbukti benar, lalu dan sedangkan 30%-nya seperti kehidupan setelah kematian. Kematian itu sendiri, malaikat kita nggak pernah lihat malaikat, Allah kita tidak pernah lihat Allah.
kemudian bahkan mengenai tongkat Nabi Musa yang tiba-tiba menjadi ular, batu yang mengeluarkan onta dalam ayat ini, maka ini adalah ayat-ayat iptek yang belum terbukti keilmiahannya. Lalu apa salahnya? Cukup kita percaya dengan yang 30% dengan bermodal 70% yang semuanya sudah terbukti dan tidak ada satupun yang salah. Maka dipastikan yang 30% juga pasti benar. Maka itulah Al-Quran la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda hal jika ceritanya dari 70% yang dibuktikan, ternyata ada satu saja yang terbukti salah. Maka mungkin kita masih bisa ragu dengan 30% sisanya. Tapi itulah makna keimanan, percaya dengan hal-hal yang ghaibiyat, yang tidak nampak. Sedangkan kita harus berpikir dengan akal sehat kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaum Tsamud? Fa'aqaruha. Mereka menyembelih unta titipan tersebut. Faqala, maka Nabi Saleh mengancam, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah engkau di rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji dari Allah yang tidak akan dilanggar. Bukan perkataan dusta. 3 hari lagi siksa itu akan datang. Falamma ja'a amruna, maka ketika azab itu datang, najjayna salihan. Kami tolong Nabi Saleh, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Saleh, birahmatin minna, dengan karena rahmat kasih sayang dari kami. Wa min khizyi yaumi'idz, dan kami tolong Nabi Saleh dan pengikutnya dari kehinaan di hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu Allah adalah yang maha kuat dan maha perkasa. Wa akhadzal ladzina zalamus sayhatu, maka saat itu Allah menimpakan kepada orang-orang yang zalim adalah pekikan suara guntur, faasbahu, maka di pagi hari mereka kaum Tsamud fi darihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, mereka mati bergelimpangan sebab pekikan suara guntur yang sangat kencang tadi. Ka'allam yagnau fiha, sehingga setelah penyiksaan itu seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di daerah mereka. Ala inna Tsamudan kafaru rabbahum, ingat sesungguhnya kaum Tsamud kafir terhadap Tuhannya. Ala bu'dal li Tsamud, sungguh binasalah kaum Tsamud. Itulah kisah kaum Tsamud yang diuji dan gagal. Yang diuji dan gagal sebab mengikuti hawa nafsunya. 3 hari akhirnya datang azab, pekikan suara guntur. Maka sekali lagi dari kisah ini yang sangat singkat, kita diajarkan untuk menjadi kaum yang terhadap Allah sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami patuh dan taat. Kita bukan kelompok yang mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, tetapi walaupun kami dengar, kami langgar semua perintah Allah itu. Sekian saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.